Disampaikan terima kasih kepada Bapak Muhsin Abdul Ghani. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Sampailah kita pada acara yang kita nantikan. Fatwa amanah dan doa restu. Kepada Al-Mukarram Abah Yai Ahmad Syafi Abdul Majid, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya Yalghaus. Assalamu alaika ya Khalifatullah Imam Mahdi. Assalamualaikum ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Barahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqiti rabbil wadrina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim anta dzul khulqin azim. Fas'alana idal karim. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangdur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati alaihi amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng Mbah Muhammad Ma'ruf radhiyallahu pendiri Pondok Kedunglu yang tansah kita damba doa restunya. Bal Mukarramah Bani Hasanah radhiyallahu anha. Jika batal muasabih dia yang tansah kita damba doa restunya. Nyuwun sewu dumateng Syekhuna wa Murabbina Bayi Abdul Majid Ma'ruf pada Solo Surahuddin Muasakidiyah Suwakibuna Durrah Naibu Rasul yang tansah kita damba ridhonipun. Wal Mukarramah Mbah Sofiah Majid radhiyallahu anha Ummul Wahidin juga yang tansah kita damba doa restunya. Pada pengurus PSB pusat sampai daerah, imam-imam jamaah yang kami hormati, hadirin-hadirat yang kami hormati, saudara-saudara pengamal yang kami hormati, adik-adikku remaja kang tak tresnani. Pertama-tama izinkanlah kami bersama-sama dengan panjenengan memanjatkan puja-puji rasa kehadiran Rabbi bikaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan, khususnya kita diberi kenikmatan iman Islam, dan terkhusus lagi kita diberi kemampuan untuk menghadiri acara di malam hari ini, di mana acara malam hari ini puncak daripada semua ibadah. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah kehadiran kita suatu syafaat
baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sayyami wa rusali wa malaikati muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan ke para awliya Allah, para kasih Allah, min awalihi ila akhirihi. Wabil kusbil ghosi wahid ghosal zaman, ghosal zaman. Bayar masjid marifat sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, barakah, nadrah, karamah kepada kita, sehingga acara pada malam hari benar-benar membuahkan manfaat maslahat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga masyarakat lekas-lekas berbondong-bondong hafirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, ini tadi judulnya halal bihalal. Intinya halal-halan. Kulo menghalalkan panjenengan, panjenengan menghalalkan kulo. Kalau mau kulo datang ngajeng sampun matur, puncak saking segalanya. Hadirin hadirat, sadèrèngé kulo lajengaken, kulo nyuwun apunten ing kathah mengenai soal-soal ingkang badhe kula aturaken langkung-langkung ingkang boten cacah kalih manah panjenengan sekalian. Keng menapa niki puncakipun amargi yang sepah-sepah rumiyin niku sering mendhawuhaken, nggih sering dawuh rojak nandur, nggih. Ruwah ngelepi, ngelepi, matun ngresiki. Poso njaga tanduran sing wayah panen. Ing wulan Sawal panen. Nah, terus niki wonten malih wonten unen. Rejeb nandur, ruwah ndangir ngelepi, poso panen. Niku sing bener sing pundi? Kan bingung. Hadirin saat niku wonten pertanyaan ingkang dilontaraken dumateng Mbah Ma'ruf. Dateng ngandhap pelem ngajeng griya ler. Lah niku wonten salah satu-satune samantune acara ibtihan piyambake badhe boyong. Lajeng matur dumateng Mbah Ma'ruf, "Nyuwun sewu ya Ma'ruf, kula tanglet. Kula riyen sadurunge mondok niku disanjangi tiyang sepah kula. Tiyang sepah kula saking bae, saking bae. Niku napa leres? Ing wulan Rejeb niku tandur, ing wulan Ruwah niku ngelepi, ngrabuk utawa mupuk, wonten ing wulan Ramadan panen." Lajeng Mbah Ma'ruf jawab, "Ku ya bener nanging gak bener. Ku ya bener nanging ora bener." Lajeng ing malah sepundi Yai? Sing bener kuwi ngene. Rejeb nandur, ruwah ngelepi, ngrabuk, terus poso kuwi giat-giat awake dhewe nunggu tanduran awake dhewe. Mergo cara paris padha woh. Lek gak ditunggu kuwi engko dipangani manuk. Engko awake dhewe panen gak ana apa-apa. Ategese ing wulan Ramadan kuwi awake dhewe giat-giate nunggu pare kanthi akeh-akeh ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ing wulan Sawal utawa riyaya panen. Insyaallah lek awake dhewe kuwi ning wulan Ramadan kuwi sregep nunggu tandurane awake dhewe kanthi ngakeh ibadah
ngakak sholat sunat, ngakak maca Quran, ngakak sholawat, waktu itu sholat naliyah. Jadi waktu niku Mbah Yai Ma'ruf ngakak sholawat Muhammad. Ing wulan Syawal utawa riyaya kuwi panen. Ateges awake dhewe diresiki Allah Subhanahu wa taala. Diresiki tentang hak adami Allah awake dhewe. Pak insyaallah awake dhewe bener-bener nglakoni nunggu paring awake dhewe ing wulan poso kuwi lillahi taala. Lillah. Nggih lillahi ta'ala. Kita niat derek perintah Allah Subhanahu wa taala oleh ibadahnya bulan puasa. Derek sunnah Rasulullah, derek bimbingan Ghaus waktu di zaman. Insya Allah dosa dening Allah wis diresiki. Ananging anak ganjelan. Apa wong dosa mbek Allah tok awake dhewe. Awake dhewe yang didosa karo liyan. Jadi insya Allah kalau awal dia saling menghalalkan, saling mengikhlaskan, kui wis resik, kaya bayi sing lagi dilahirkan. Terus bayi ngerti kok, oleh awal dia itu ora saling mengikhlas nih, gak iso. Berkah Allah ora bakal ngapura kesalahan hambane karo hambane. Allah mung ngapura kesalahane. Allah hambane ning Allah Subhanahu wa taala. Mula niku wonten ing wasal niki kula panjenengan. Kula panjenengan. Lan panjenengan kula halalaken. Sebenarnya malih kula panjenengan halalaken nggih. Panjenengan kula halalaken. Mugia ing wulan Syawal menika Allah ngresiki dosa-dosa awake dhewe. Amin. Dosa-dosane anak bojone awake dhewe. Amin. Dosa-dosane keluargane awake dhewe. Amin. Dosa-dosane umat masyarakat. Amin. Sehingga kabeh umat Islam khusus penawah kita resik kaya bayi sing dilahirne. Amin. Terus lewat ngene iki sing rasane seneng sapa? Wong tuane awake dhewe sing wis mulih nek alami. Dados disakna mriyaya Allahu Akbar nyenapunten iki karam mboten ngrasaken mboten oleh nggih. Bisa takbir niku wong tuane awake dhewe niku mulih kanthi rasa was-was. Ana sing mulih rasa seneng, ana sing mulih rasa susah, ada pun rasa wedi. Amargi selami bulan Ramadan niku dibebasakan saking siksa kubur. Di saat tanggal 9 Syawal Allah Akbar niku pun diterusaken niku tiyang sepawate mulai nenggone omahe dhewe-dhewe. Sing disiksa mbali disiksa meneh. Sing dadi raja mbali rajane raja alam kubur. Nggih mugi-mugi untukan awake dhewe ing wulan Syawal iki diampuni dosa-dosane. Amin. Sehingga mulih ten alami awake, alami beliau-beliau niku sampun ganti berubah. Berubah sae. Berubah padang. Berubah jembar. Berubah wangi. Kaya mantene, kaya kamare manten anyar. Lah, kula kinten kala namung niku. Lajeng mengenai soal-soal yang berkenaan dengan wakidiyah nika wau sampun disinggung kalih Bapak Tarik atau Bapak Abdul Ghani sebagai pengurus pusat. Terus intine niku Mbah Yai niku namung ngijasahaken salah wakidiyah lan ajaran niku pun dugi di rasul. Mboten wakidiyah sing biasane mutlak. Nggih,
Terus kita eling-eling malih, monggo kita balik ten kubro wajah. Gimana kok kubro terakhir beliau Syekhun Nawamur Bina Bayi Majid fatwa. Beliau saat itu fatwa dari dalam kamar. Hubungan fisiknya sudah parah ya, sudah tidak mungkin untuk datang ke podium, apalagi ke tempat acara. Beliau mendawuhkan, hadirin wa hadirat, sanggupkah panjenengan sekarang desa wakil kawula? Dan saat itu semua menjawab sanggup. Dengan adanya jawaban itu, sehingga beliau melanjutkan dawuhnya lagi. Menawi ngoten, sholawat wakidiyah kawula ijazahaken dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal mijazaken dumateng tiyang lintu mutlak. Saupamanya panjenengan nemoaken lembar wakidiyah dumateng ton sampah, panjenengan makan sah-sah kemawon. Menawi dipun termati dawuh niku ingkang dipun ijazahaken sholawat wakidiyah ingkang dhateng lembaran. Kanthi dawuh beliau, saumpamanya panjenengan sakalian nemoaken lembaran sholawat wakidiyah dhateng tong-tong sampah, panjenengan makan sah-sah kemawon tanpa izin siapapun. Niki ateges ingkang dipun ijazahaken mutlak lembaran sholawat wakidiyah. Mboten wakidiyah, menapun. Mboten perjalanan wakidiyah. Lembar wakidiyah itu meliputi apa? Yang pertama, seluruh rangkaian doa yang terkandung dan tertulis dalam lembar wakidiyah atau lembar wakidiyah, mulai Fatihah ila Qadrati sampai Fatihah Waqul Ja, itu lembaran wakidiyah. Dan ajarannya mulai lillah bila ahli rasul birasul hanya itu, tidak lillah biros, otomatis lillah biros tidak dijazahkan karena itu hak prerogatif beliau, hak mutlak beliau. Nanti kalau lillah biros dijazahkan semua bisa ngaku bos karena semua berhak. Gimana? Nah di sini Pak Karyawan Gesambon mendawuhkan bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penaung sakit wakidiyah. Di antaranya harus berorganisasi. Di sini saya tidak terlalu banyak berbicara masalah organisasi karena ini sudah dijawabkan Pak Cari sebagai pengurus dari pusat. Di sini saya menerangkan babakan wakidiyah. Selama ini orang beranggapan wakidiyah tidak diwariskan sebagai layanan Islam, seperti itu. Sebenarnya yang dijazahkan sama masyarakat itu sholawat wakidiyah yang ada di dalam lembaran. Otomatis kalau kita ingin mendapat ridho beliau, kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan beliau. Di antaranya tadi sudah disebutkan Pak Syarif. Pertama, setiap pengamal harus melakukan mujahadah 7-17 atau aurat amiyah dalam waktu 24 jam minimal 1 kali. Kemudian ke atas 1 minggu sekali kita lakukan suyah. Itu masih bisa perorangan. Kemudian naik lagi acara kecamatan, naik lagi acara kabupaten, naik lagi acara provinsi. Itu tanpa adanya apa itu organisasi tidak mungkin. Dan di sini kenapa kita banyak yang tidak bisa merasakan hasil-hasil yang kita lakukan. Setelah kita mujahadah sekian lamanya, berapa tahun kita menjadi pengamal sholawat wakidiyah, kenapa masih seperti ini saja?
di dalam aturan kehidupan. Itu seorang pengamal beberapa hari yang lalu ditemui Mbah Yai, dan beliau mendakwakan bahwa dia itu way of life. Nah, dia saya tanya, tulisannya bagaimana way of life itu? Pokoknya way of life. Gitu. Nah, padahal life itu ada beberapa tulisan. Kalau L I V E itu langsung atau secara langsung. Terus life L A F E itu bisa kehidupan. Itu yang mana? Saya tanya, saya nggak bisa itu. Pokoknya dengan saya way of life. Saya tanya lagi, W itu gimana tulisannya? W A Y atau W E Y? Saya nggak tahu itu. Akhirnya saya kemarin bicara sama istri saya asumsikan bahwa itu way of life itu tulisannya W A Y atau W A Y of life. Life itu W L I V F E, maksudnya kehidupan. Jadi wakidah itu suatu cara dalam kehidupan. Jauhnya baik itu. Wakidah way of life. Itu suatu cara dalam kehidupan. Kalau kita melihat itu wakidah sebagai suatu cara dalam kehidupan, itu bagaimana kita? Otomatis suatu cara dalam kehidupan itu artinya cara-cara dalam menjalani kehidupan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi larangan Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kesempurnaan interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ya di situ. Terus cara-cara itu apakah ada cara-cara khusus? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya semua sudah tahu. Wakidiyah itu meliputi 3 perkara. Pertama, soal wakidiyah sebagai amalannya yang berfaedah menjernihkan hati. Yang kedua, jejeri urip itu kalau istilah Mbah Yai. Kalau istilah Mbah Yai, istilah Mbah Yai ini mewakili jejeri urip. Kalau Mbah Yai pedomannya hidup. Sebenarnya azal wakidah itu ada definisinya. Apa? Bagaimana bunyinya? Definisinya azal wakidah, definisinya azal wakidah itu sebenarnya itu sederhana. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan, ya. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran nabati terbentuk sebagai pengamannya sampai malaikat Israel menjemput di situ. Terus apa yang dimaksud petunjuk penerapan ilmu ketauhidan? Yaitu lillah, lirasul, lilghos, birasul, bilghos, dan bilah di dalam yukti. Yukti apa? Yukti kehidupan, misi bidang. Kita sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Interaksi dengan manusia lain itu disebut yukti. Misalkan saya ke rumah sampean, silaturahmi. Saya ke rumahnya Priagin, silaturahmi. Saya ke rumahnya Pak Cari, silaturahmi. Saya ke rumahnya Pak Anang, silaturahmi. Itu namanya interaksi. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan orang lain. Karena kita manusia dikodarkan sebagai makhluk sosial. Aku seurip kuwi kewan. Ya maaf, itu kewan, jarang. Lahir teko langsung melayu. Kalau kita lahir tanpa ada yang membantu, tidak mungkin bisa. Justru itu keistimewaan manusia itu. Kesempurnaan manusia justru itu. Allah memberi
kesempurnaan manusia. Manusia paling sempurna manusia. Karena diciptakan sebagai makhluk sosial. Dengan tujuan hubungan silaturahmi, saling membantu sama-sama satu sama lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, dalam interaksi kepada manusia lain itu ada aturannya, ada petunjuknya. Lah beliau menciptakan petunjuk penerapan ilmu pengetahuan dalam interaksi kepada orang lain. Kalau kita amalkan terus, kita akan sadar, kita akan menyadari dan memahami sampai malaikat Israel menjemput. Satu contoh, saya ke rumahnya Pak Anang ingin belajar. Pak Anang kan ahlinya itu apa ya? Fitness. Saya tanya pada Pak Anang, Pak Anang gimana ini sebagainya lah. Walaupun fitness, walaupun olahraga, itu kita hanya ibadah. Saya ke rumahnya Pak Anang dengan tujuan mencari ilmu, bagaimana membesarkan otot bicep, bagaimana membesarkan riset, bagaimana membesarkan pectoralis. Saya niati ibadah kepada Allah. Saya niati mengikuti tuntunan Rasulullah. Saya niati mengikuti bimbingan bayai atau bimbingan wajah zaman. Nah, itu sudah satu poin bahwa apa yang kita lakukan sudah berdirikan ibadah secara tidak langsung, secara tidak kita sadari. Ya, itu. Di samping itu, tanpa kita sadari pula kalau kita menerapkan petunjuk yang lain, kita menyadari adanya kita bisa niat karena Allah, adanya kita bisa niat karena mengikuti bimbingan, mengikuti Rasulullah, adanya kita bisa niat mengikuti bimbingan bayai, kita sadari di dalam dasar itu karena ini jasa beliau Rasulullah, karena jasa beliau bayai. Kalau tidak ada bayai dan Rasulullah, tidak mungkin kita bisanya seperti ini. Nah, itu sudah satu poin. Poin apa? Poin apa? Poin kita digolongkan orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang bersyukur kepada satu syarat adalah bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebenaran. Kita tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan dan kebenaran. Otomatis kalau kita menerapkan Birasul dan Bigos, itu kita sudah bersyukur kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersyukur kepada Mbah Yai. Nah, itu kita sudah tergolong orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menerapkan Birasul Bigos, maka kita termasuk golongan orang yang terilhami oleh iblis. Karena iblis berkata kepada Allah, ya Allah, akan saya goda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah samping kanan, arah samping kiri, arah bawah, arah atas, biar tidak ada waktu untuk bersyukur kepadamu. Kalau kita menerapkan ajaran Waqidiyah, yang mana di situ itu penerapannya itu Birasul Bigos, otomatis itu itu cara beliau bayar untuk membebaskan kita daripada apa ya, cengkeraman iblis. Karena kalau kita cengkeraman iblis, tidak ada waktu bersyukur. Walaupun ibadah kita banyak, kalau kita tidak bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan jalan yang benar, maka kita sudah termasuk di dalam cengkeraman iblis tadi. Itu masih lebih istimewa lagi kita jiwai dengan billah, yaitu saya bisanya bekerja niat ibadah kepada Allah, saya bekerja niat mengikuti sunnah Rasul, saya bekerja saya niat mengikuti bimbingan Al-Ghaus, adanya saya bekerja bisa niat mengikuti
perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti bimbingan Al-Ghaus karena jasa beliau Rasul dan beliau Ghaus. Dan semua ini yang menciptakan, menggerakkan, menjadi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan kita sebagai makhluk sosial. Di situ. Ya, intinya lillah Rasul Ghaus, bi Rasul bil Ghaus dan bila itu penerapan petunjuk ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati terbentuk bagi pengamalnya sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah kalau kita dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan ini mulai saat ini sampai nanti mati menerapkan dan mengijumentahkan hasil wakidiyah, itu kita sudah melakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Pak insya Allah kalau nanti malaikat Israel menjemput, kita akan siap. Terus bagaimana kita? Hanya itu. Pertanyaannya, maukah kita melaksanakan itu? Maukah kita mendirikan itu? Seperti layaknya kita mendirikan sholat. Itu adalah unsur yang kedua. Unsur yang ketiga tidak pandang bulu. Nah di sini Mbak Yai mengendaki prinsip daripada perjuangan wakidiyah tidak pandang bulu. Dari golongan manapun, agama manapun, tua, muda, laki-laki, perempuan, siapa sajalah diberi hak untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu kita lakukan, nah syarat daripada pengamal wakidiyah itu asal mau melakukan itu. Di samping itu, syarat yang mutlak setiap pengamal harus menjadi pejuang. Setiap pejuang harus menjadi penyiar. Pejuang apa? Pejuang wakidiyah. Pejuang wakidiyah itu apa? Pejuang itu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita di samping umat dari rusaknya keimanan. Itu berjuang. Ya, sedang wakidiyah golongan orang yang bertauhid kepada Allah. Berjuang dan wakidiyah itu bergandeng usaha untuk melakukan sesuatu dalam rangka menyelamatkan diri kita, keluarga kita, umat masyarakat dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertiannya. Terus mari kita introspeksi diri. Selama ini sudahkah kita melakukan perjuangan itu? Bagaimana perasaan kita? Sudah atau belum? Kalau sudah, kenapa selama ini kurang lebih 3 tahun kok seperti ini saja? Perkembangannya itu lambat sekali. Tapi kalau belum, saya melihat sendiri teman-teman sudah mati-matian, khususnya bapak-bapak pengurus PS mati-matian dalam rangka membina, mendidik. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Yes, Itu karena kita tidak memahami bagaimana berjuang sebenarnya, bagaimana beribadah sebenarnya. Sebenarnya ibadah itu ada aturannya. Di dalam falak disebutkan daya tarik, tarik menarik, atau ekstern, atau apa ya? Nah istilahnya itu interaksi. Istilahnya tarik menarik. Misalkan contoh gini, sampai berusaha membangkitkan rasa cinta kepada Mbak Yai, gitu ya.
otomatis beliau itu akan memberikan cinta kepada kita. Nah itu attraction of love, ya, tarik menarik. Attraction of love artinya tarik menarik. Saya berusaha memperjuangkan dengan penuh, ya, maksudnya sepenuh hati. Akhirnya usaha sampean yang sepenuh hati itu mendapatkan gaya tarik yang lain, bisa berhasil. Kenapa ini tidak berhasil? Maaf, karena kita tidak sepenuh hati, masih setengah-setengah. Karena apa? Karena hasil